di mana ada berbagai tempat wisata hingga disebut kota wisata. Kota ini disebut penyumbang terbesar di sektor pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, tak jarang ada orang yang tertarik untuk bekerja di bidang pariwisata seperti Mas Rangga ini. Mas Rangga merupakan lulusan SMKN 2 Malang yang sekarang mengurus travel dan diselingi kuliah di umurnya yang masih tergolong muda. Selamat sore semuanya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Rangga. Lebih banyak orang mengenal saya atau memanggil saya Rangga atau Ferdian. Saat ini saya tinggal di Malang. Saya mengelola salah satu usaha di bidang pariwisata, kurang lebih seperti itu. Ya, Mas Rangga ini termasuk alumni SMK 2 ya, yang sudah mempunyai travel sendiri. Ya, saya alumni SMK 2. Saya lulus tahun 2019 waktu COVID, waktu Corona. Membagi waktunya, yang pertama kalau saya harus tahu prioritas dulu, prioritasnya mau yang mana dulu. Kemudian jangan memaksakan apa yang nggak bisa dipaksakan. Misalkan, oh sebenarnya hari ini ada trip, ada rombongan yang mau ke Bali misalkan, oh ini uangnya banyak, atau ini rombongannya banyak, wah ini potensial banget. Tapi di sisi lain, aku ada waktu buat kuliah, ada kelas. Jangan terlalu memaksakan ikut trip. Karena kita harus terus belajar. Jadi kalau mau belajar memanage waktu, kita harus tahu diri kita ini sebenarnya lebih proper kemana. Kita dulu komitmen awal gimana. Kalau komitmen awalnya belajar, ya utamakan belajarnya dulu, rezeki nanti. Kenapa tertarik di bidang pariwisata? Karena pariwisata itu dunia yang menyenangkan. Karena kita kerjanya itu senang-senang, kita berkumpulnya dengan orang yang ingin senang-senang, kita menyenangkan orang lain, dan menyenangkan ini gak hanya rombongan kita atau tamu yang kita bawa, wisatawan yang kita bawa, tapi juga menyenangkan orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Misalkan dalam satu perjalanan kita memberikan dampak baik ke perekonomian masyarakat, ke toko oleh-oleh, ke pengrajin, ke tempat wisata, ke masyarakat lokal, dan itu menyenangkan buat saya karena kita bisa memberikan dampak baik ke orang lain. Kemudian pariwisata ini kan salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Jadi menurut saya pariwisata ini merupakan bidang yang memang dapat terus berkembang, terus berinovasi, dan selalu dibutuhkan. Kenapa kok namanya Oke Tour, tahu Tour Oke ya? Jadi sebenarnya itu singkatan dari dua, Oke. Sebenarnya itu dari bahasa Inggris, saya ambilnya itu operate and create. Operate itu artinya mengoperasikan, create itu artinya membuat. Tapi karena menurut saya C-nya ini kurang cocok kalau OC, jadi saya ganti Oke. Karena Oke itu kata yang singkat tapi mudah dipahami. Oke, jadi Oke itu kan artinya baik. Proses sampai bisa mengembangkan usaha travel agent atau biro perjalanan wisata ini sebenarnya cukup panjang kalau dari saya. Jadi sebenarnya awalnya dulu ketika di SMK 2 kita kan ada program yang namanya praktek kerja industri. Waktu itu kelas 11 sama teman-teman kita kan disebar sesuai minat masing-masing di perusahaan masing-masing. Di situ saya mendapatkan pengalaman pekerjaan atau kita terjun langsung di dunia kerja, ke dunia industri pariwisata ya utamanya. Dengan didampingi, diberikan arahan oleh Bapak Ibu guru. Di situ saya mulai merasakan ternyata menarik ya dunia pariwisata kalau kita bisa mengelola. Oh ternyata dunia pariwisata itu lebih menarik lagi dari apa yang sudah disampaikan di kelas. Di kelas itu guru-guru selalu memberikan motivasi, selalu memberikan ilmu-ilmu tentang pariwisata yang sejak awal itu menarik ya. Ternyata ketika terjun langsung, ternyata lebih menarik lagi. Di situ saya mulai tertarik. Akhirnya pertama kali itu saya belajar untuk menghandle tamu, jadi tour guide di tempat kerja praktek kerja industri saya di Batu.
saat itu saya mulai belajar, diberikan kesempatan untuk belajar. Oh ternyata menjadi tour guide seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, setelah itu saya sharing sama teman-teman lain yang ada di industri lain, industri pariwisata yang lain seperti di travel agent, bagian transportasi, ilmunya seperti apa. Nah dari sharing-sharing itu kemudian saya mencobalah gimana kalau saya mengoperasikan satu travel agent atau mencoba menjadi bagian dari biro perjalanan wisata. Akhirnya dari situ saya mulai minta tolong bantuan ke teman-teman, minta saran juga dari Bapak Ibu guru. Masih sering tanya-tanya juga ke Bapak Ibu guru saat itu, gimana Pak jadi biro perjalanan gini-gini, misalkan nanti ada trip seperti ini bagaimana Pak. Nah di situ mulailah saya menerapkan ke teman-teman mana sih jadi biro perjalanan wisata yang baik. Baru ketika keilmuan tersebut saya rasa sudah cukup, baru saya praktekkan. Saya mulai jadi tour guide, kemudian saya coba ke sewa transportasi mulai dari mobil kecil sampai bis besar. Itu juga disupport sama teman-teman dan juga relasi-relasi dari alumni SMK 2 kebetulan. Kemudian saya mencoba lagi berinovasi membuat paket wisata yang saat itu karena saya praktek kerja industrinya di salah satu tempat wisata yang menerapkan culture atau budaya edukasi. Saya mulai masuk ke sekolah-sekolah. Jadi saya mulai menawarkan paket wisata edukasi. Dari situ mulai ramai. Ini saya menjelajah lagi, saya belajar lagi dari teman-teman di perusahaan lain di dunia pariwisata, ada yang namanya travel reguler. Oke, saya belajar lagi. Dari situlah baru akhirnya saya menemukan, oh berarti biro perjalanan wisata saya ini fokusnya ke paket wisata, ke travel reguler, sama ke persewaan transportasi seperti itu. Barulah mulai berkembang sampai saat ini di dunia perkuliahan pun saya juga masih terus belajar lagi untuk bisa mendalami dunia pariwisata. Kendala yang jelas dihadapi adalah tentang SDM, sumber daya manusia. Bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia ini yang konsisten dalam pelayanan? Karena kita ini dunia pariwisata ini merupakan dunia pelayanan, di mana yang kita tawarkan adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang bisa membuat tamu nyaman, yang bisa membuat tamu ini kembali lagi menggunakan jasa kita, tamu ini bisa merasakan senang. Kemudian kendala selain SDM adalah kendala tren. Kalau menurut saya ya, tren pariwisata ini selalu naik turun. Misalnya seperti sebelum pandemi, orang-orang itu lebih suka melakukan perjalanan secara private group, secara rombongan rame-rame naik bis. Tapi setelah pandemi, orang-orang sekarang lebih suka melakukan wisata secara solo atau backpacker. Kesibukannya selain mengelola biro perjalanan wisata, saya menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Malang, program studinya usaha perjalanan wisata. Saya juga sedang merintis startup di bidang pariwisata juga, mohon doanya. Kemudian saya juga aktif menjadi freelance tour guide di Bersukaria dan juga Travelogy, serta di beberapa travel lain. Jadi saya bisa dikatakan tour guide atau tour leader freelance juga di Kota Malang. Yang membuat bertahan di dunia pariwisata itu seru, menyenangkan, karena kita berkumpul dengan orang yang bahagia dan membahagiakan orang lain. Rasanya sangat menyenangkan. Saya bersyukur bisa terjun dunia pariwisata, bisa memberikan dampak positif pada orang lain, dapat terus belajar. Untuk pesannya, saya ingin menyampaikan pesan life must go on. Hidup harus terus berjalan, hidup harus terus dijalani, hidup harus terus disyukuri. Karena ketika Tuhan menempatkan di satu jalan, maka Tuhan pasti sudah menyiapkan segala hal yang kamu butuhkan, bukan hanya sekedar hal yang kamu inginkan. Terima kasih teman-teman. Dari cerita Mas Rangga, dapat kita simpulkan bahwa setiap pekerjaan pasti memiliki suka dan dukanya masing-masing.